Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya jam 23.23 di malam hari di Gending, di DPD PKS Sumedang. Saya lagi rest mungkin ya. Tadi udah isya kita tidur, jam 10-an kita bangun, jadi gak bisa tidur lagi. Apakah kita bergadang? Enggak. Kayaknya ngantuk udah mulai ada lagi nih. Beberapa waktu lagi lah kita akan tidur. Hari ini sebenarnya saya banyak berpikirnya. Bagi saya pribadi, sebetulnya malu loh. Malu itu dalam artian gini, dengan usia yang sudah mulai agak senior, kita masih terjebak di perasaannya kudu nama ini udah beres usia 20-an. Jadi mungkin 10 tahun yang lalu itu rasa seperti ini udah ending sebetulnya mah. Kita kudu menunggu sampai saat ini. Jadi orang pikiran yang kuduna orang berpikir 30 tahun itu berpikir tentang masa depan, tanggung jawab, keluarga, anak, pendidikan, kemudian juga sosial, politik, dan lain semacamnya. Saya masih stuck di posisi tataran perasaan untuk berumah tangga, perasaan untuk menikah. Stuck karena apa? Karena I don't know. Ada sebuah cerita dalam film The Pursuit of Happiness. Yang main itu Jaden Smith dan ayahnya Will Smith. Dia dalam film itu ada scenes yang berkaitan dengan sebuah perahu. Ada seseorang yang dia itu hampir tenggelam. Dia terombang-ambing di lautan dengan hanya bertahan dengan sebuah papan kayu mungkin. Dia berdoa kepada Tuhannya bahwa saya ingin selamat, tolong bantu saya. Kemudian ada perahu yang lewat. Naik nih, kita selamat. Laki-laki yang hampir tenggelam itu menolak. Dia berkata bahwa Tuhan akan membantu saya. Ya udah, si laki-laki perahu itu pergi. Kemudian ada yang kapal mungkin lebih besar. Oh, kamu hampir tenggelam nih. Ambil skoci, ambil rompi atau ambil apa, kita naik ke perahu gitu. Si laki-laki yang ada di atas papan kayu itu dia bilang, saya gak mau, nanti juga Tuhan akan menolong saya. Hingga mungkin ada 3-4 kapal, mungkin 10 kapal yang terus seperti itu. Dengan jeda yang agak lama, walaupun memang sebenarnya nggak logis ya, tapi artinya ada beberapa kapal yang ingin membantu dia. Yang pada akhirnya laki-laki itu tenggelam, lagi itu kelelahan, tenggelam dan mati. Ketika di akhirat, mungkinnya kesebutannya akhirat, di akhirat dia cerita bahwa dia mengadu kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kau nggak tolong saya sehingga saya harus meninggal? Tuhan dengan mungkin ini bahasa saya ya, dia bilang bahwa saya sudah menolong kamu dengan mengirimkan beberapa perahu, tapi kenapa kamu abaikan? Itu salah satu scene film yang bagi saya mungkin sekarang masuk dalam tahap pemahaman dan pengertian. Artinya mungkin gini gak, ketika berkaitan dengan jodoh ya, jodoh menikah semacamnya. Dulu itu mungkin ada satu atau mungkin juga dua yang memang notabene-nya mungkin suka, mungkin menerima, tapi kita abai. I don't know what's wrong with me pada zaman itu gitu. Kenapa pada waktu itu kita menolak, why? Kenapa? Apa pilih? Enggak juga sih. Cuman ada sesuatu hal di zaman itu yang membuat saya harus bukan menunda ya. Ini terapi pribadi ya. Jadi kalau teman-teman bicara sendiri itu namanya self hypnotherapy. Jadi kita diskusi dengan diri sendiri, ini what's wrong, ada apa dengan masa itu gitu ta. Oke, alam bawah sadar saya bilang seperti ini. Gak,
dalam hidup kamu itu ada satu momen di mana kamu berubah, change, yang benar-benar change adalah saat 2012. What's wrong in that time? Ada apa dengan waktu itu? Ada apa dengan 2012? Jadi teman-teman, 2012 itu saya itu kan hadir dan berada di tengah-tengah banyak orang. Teman sekolah, teman belajar, teman bermain. Dan itu momen-momen paling krusial, momen-momen orang keresepna ulin lah gitu 2012 itu. Tiba-tiba 2012 kita merubah, pola pikir saya berubah. Yang awalnya ikut dengan banyak orang berubah menjadi self person atau lonely wolf atau apalah sebutannya untuk orang yang betul-betul kita ganti haluan. I don't know terjauhan sababnya pada zaman itunya, cuman yang jelas pada saat itu betul-betul mental dapat dari mulai A, dari mulai B, betul-betul wow pada zaman itu, sehingga itu membuat saya itu ada dalam masa, menamakannya terjebak di masa itu, apa, stuck on the last time, terjebak di saat itu, terjebak di momen itu, sehingga akhirnya itu ngefek kepada jiwa kita, ke psikologis, ke perkembangan kita ya, akhirnya naon. Jadi karena saya gak punya teman yang seumuran, akhirnya saya bersama dengan orang-orang yang lebih senior. Saya baru ngerti loh. Saya gabung, saya itu mengalami fase pertama, fase cari makan, cari uang, cari relasi, dan juga cari panggung. Saya itu mengalami itu, 4 fase itu. Hingga sekarang, mungkin saya ada fase cari panggung. Dan mulailah. Nah, saya pada saat di momen cari uang, cari teman, cari ilmu, itu saya selalu hadir di tengah-tengah orang-orang yang senior. Jadi komunitas saya, circle saya itu orang-orang senior. Ada yang beda 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jadi saya hadir di lingkungan itu. Jadi ketemu dengan siapapun, ngobrol dengan siapapun, I'm always very young. Saya paling muda. Acara di Lariba. Contoh ya, yang sekarang saya masih ikuti adalah Lariba. Itu saya paling muda. Laki-laki paling muda standby di Lariba. Kemudian pindah ke circle, ada satu komunitas lagi namanya Al-Hilal Sumedang, always be young, selalu paling muda. Dan apalagi ya, kalau apalagi nih ya, yang itu yang bertahan ya, dulu itu ada beberapa organisasi yang memang akhirnya nggak begitu saya ikuti, cuman yang jelas saya hadir di posisi paling muda, always young, always very young age. Selalu yang paling muda dalam sebuah circle atau komunitas. Jadi saya beranggapan saya muda gitu. Jadi saya stuck di angka 20-22 tahun, 20-21-22 tahun. Dan itu ngaruh kepada psikologi sekarang, di mana saya merasa saya always muda. Jadi mungkin ketika pada saat itu beranggapan bahwa punya istri, punya pacar semacam belum waktunya, dan itu efeknya sampai sekarang. Jadi saya merasa I'm always young, saya selalu muda gitu. Padahal all community sudah mengakui bahwa memang saya sudah agak senior, sudah matang lah, bahasa naonnya, mungkin bahasa satunya sudah matang. Nah akhirnya setelah sadar itu ketika saya mungkin 2-3 tahun ke belakang, saya itu melihat teman saya bawa anak, satu di pangku, satu ditungtun lah, maksudnya bukan dipegangin lah, pokoknya mah dia bawa anak gitu. Saya bertanya, eta saha gitu? Itu budak orang teh. Anak? Waduh. Anaknya sudah SMP kalau gak salah, udah SMP lah. Didinya saya mulai sadar, berarti kan saya sudah sekolot ya. Iya, mungkin betul sekali. Ini sudah tua lah, sebut saja sudah tua. Akhirnya apa? Kita ada di fase haji prekumaha lengkah urang.
teman-teman orang udah hilang, teman-teman sekolah, teman-teman kerja udah hilang. Akhirnya aji dia kumaha ya langkah selanjutnya, bingung tah kudu kumaha. Akhirnya oke, kita sedikit jaga jarak ya. Long long cerita dari sana. Akhirnya beberapa momen saya udah berusaha sampai ke tahap doa, usaha sampai ke orang tua, udah sampai ke tahap itu, tapi ya belum waktunya. Nah, sekarang saya termasuk di mengalami fase itu lagi. Udah masuk ke tahap orang tua. I don't know apakah akan ending dengan cerita yang bagus atau kita akan mengulang seperti itu lagi. Gini, ada orang lain yang bilang, gak mana mah pipilih gitu. Tong pipilih lah hirup mah koma masalah jodoh gitu nya. Sebetulnya bukan pipilihnya, tapi pilihan. Lain berarti nu kapake bukan. Tapi mana pilihanana, karena circle saya itu sekarang itu gak ada, hanya terbatas di 1, 2, 3, 4, nggak sampai banyak loh, cuman 1-2 orang terjebak di sana. Jadi kenal dengan dari satu komunitas gedenya, kan ada yang senior, ada yang bla 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 bla. Saya kenal dengan perempuan cuman satu orang, yang mana ya saya bingung gitu, iya nempatkan yang posisikan aku maha, karena keukur hiji jeung hiji ge geus anu nyokot jeung I don't know gitu nya. Saya terjebak di circle usia-usia muda yang cuman hiji gitu, jeung hiji ge diparebutkeun loba. Plus juga ini saya mengalami fase sekarang itu di akhirnya kan ada teman-teman yang seusia yang sudah bercerai, kemudian juga yang suami atau pasangan sudah meninggal, kemudian ada juga kakak-kakak senior yang secara umur lebih senior, statusnya single fighter, pernah ketemu chat-chatan, kontak-kontakan dan lain semacamnya, yang mana membuat ini alur aku maha, I don't know gitu. Satu waktu saya pernah berpikir, saya kan orang jahat, orang jahat lah, sebut saja orang jahatnya. Tapi kan sebut jahatnya kan ke orangnya. Namun kita jahat ke Tuhan, ke Allah, naon disebutnya? Kita orang yang masih belajar, oke, itu netral. Kita orang yang masih belajar, dan salah satu kurangnya saya adalah dengan melalaikan sholat. Kadangkala orang asar mepet ka maghrib mepet ka isya kadang di deket ka subuh, kadangkala terlewat. Terus lohor ka, pokoknya mah di akhir waktu kan. Akhirnya apa? Ada satu momen saya juga gak tahunya, itu saya mulailah untuk sholat di awal waktu. Itu udah bertahan berapa lama itu, sekian waktu, sekian bulan, bla bla bla. Tiba-tiba lost lagi. Berpikir lama, akhirnya saya menemukan apakah mungkin dikarenakan saya terlalu melalaikan sholat, kita ada di fase seperti itu. Mungkin saja. Terus apa yang saya lakukan? Akhirnya kita berubah untuk menjadi orang yang belajar untuk sholat di awal waktu dan juga di masjid. Akhirnya something happen amazing. Satu hal terjadi, tiba-tiba saya ketemu dengan seseorang yang I don't know ya, apakah ini nyambung atau tidak. Cuman di momen saat itu pas bertepatan dengan memilih orang mendahulukan sholat, didahulukan juga dengan terkait calon itu, orang itu. Tapi ya saya sendiri gak tahu what happen nextnya seperti apa. I don't know aslina. Apakah dia jadi jawaban doa kita, ataukah mungkin dia hanya sebagai ujian dalam doa kita. Terus what the next gak, sebetulnya mah bukan tentang usianya, bukan, tapi ini tentang alam bawah sadar. Soalnya alam bawah sadar saya sudah teriak dari 5 tahun yang lalu. 2018 saya kan pernah ada kegiatan di suatu daerahnya, itu alam bawah sadar udah teriak, lega buruk ke nikah dengan berbagai macam pertimbangan pada saat itu. Cuman ya anehnya teh dari 10 tahun yang lalu hingga 5 tahun yang lalu itu gak ada yang berubah.
I don't know what happened. Jadi saya nggak tahu ini sebetulnya di mana jeung kumaha. I don't know. Pada akhirnya mah alam bawah sadar saya tak bisa berkata banyak. Udah memang posisi sosial kan seperti ini. Terus kumaha? I don't know. Asli alam bawah sadar pun dia punya jawaban, tapi jawabannya teh untuk saat ini bukan jadi solusi yang paling baik, bahkan mungkin gini. Alam bawah sadar itu kan dia 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 punya segudang cara A, B, C, D. Ketika kita stuck terkait ini ada 1001 cara untuk menyelesaikan masalah ini. Dan itu pun memang alam bawah sadar pun sudah mengarahkan untuk A, B, C, D, dan G. Tinggal orang aplikasinya, pelaksanaan. Apakah kita mau ikut dengan alam bawah sadar kita atau kita punya sisi lain untuk bisa menjawab itu. Berarti kan kita butuh part terapi ya. Jadi kita bagi-bagi diri kita. Orang mah terkudu lah. Dan memang orang ngasih jawaban setiap part dalam diri kita dalam posisi ini orang seapal. Tinggal lainnya mungkin mau ngambil solusi yang mana. Apakah dia datang memang hanya sebatas ujian, bukan sebagai jawaban? I don't know what the next-nya seperti apa. Cuman yang sedihnya apa? Kita salah strategi. Strateginya apa? Kita masuk di momen yang sebetulnya nggak harus kita masuki. Itu akan menguras tenaga, menguras materi, menguras waktu yang sebetulnya nggak perlu kita perjuangkan. Jadi di awal pun kita sudah ada dalam posisi kekeliruan yang paten, yang mana ini menjadi suatu beban cerita di masa yang akan datang. Itulah. Oh ya, mungkin ini bakal jadi cerita-cerita YouTube kita ya. Karena kita kehabisan cerita untuk kontennya daripada kita nonton. Nah ini kan kita bukan habit baru ya. Daripada kita nonton TikTok, lebih baik kita ceritakan tentang diri kita di YouTube, di TikTok. Jadi share untuk banyak orang. Plus juga jadi ya kalau ada sedikit lebih mungkin bisa diambil, kalau misalnya sedikit kurang ya harap dimaklum, dan juga semoga menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua. Namun yang jelas ini hal yang istimewa, hal yang luar biasa. Kita mungkin sudah mengulang beberapa kali ya ada di momen ini. Saya cuma bisa berdoa semoga apa yang terbaik yang bisa kita dapatkan, tetap terus berjuang. Dan juga untuk alam bawah sadar saya mohon maaf terkait dengan semua kondisi yang ada. I don't know what happened. Pada akhirnya kan banyak hikmah, betul banyak hikmah. Namun yang jelas untuk alam bawah sadar saya, kita rapuh kalau sendiri, maka kita harus bersatu. Dalam artian pantengkeun niat orang, pantengkeun hati orang, kan usaha nyiptakeun orang. Ada satu momen di mana kita nyaman di sana. Terus apa yang kita lakukan? Pertama, sholat tetap ya, sholat itu kunci utama. Tetap apapun yang terjadi sholat di awal waktu di masjid. Sekian dan see you the next video.